Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Aura, dari kelompok Spektrik. Kali ini saya akan menjelaskan resume materi tentang organisasi. Organisasi adalah sebuah kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap organisasi harus memiliki visi dan misi yang ditentukan oleh ketua atau pemimpin. Jadi, organisasi itu tidak bisa hanya hanya ada satu orang saja. Karena apa? Karena harus ada satu orang yang jadi ketua atau pemimpin dan satu orang lagi yang jadi anggota. Dan dari pemimpin itu dia membuat suatu visi dan misi yang digunakan untuk arah berjalannya organisasi itu ke depannya yang kemudian disepakati oleh anggotanya itu sendiri. Visi dan misi ini adalah suatu hal yang sangat penting untuk organisasi. Karena apa? Karena jika organisasi tidak memiliki visi dan misi, maka arah jalan organisasi tersebut akan berantakan atau dalam bahasa Jawanya semburat, tidak menentu, tidak pasti. Tuh. Lalu di sini juga ada bentuk-bentuk organisasi. Contohnya adalah organisasi komite, staff, organisasi fungsional, dan juga organisasi komitif. Di dalam sebuah organisasi juga diperlukan soft skill. Yang pertama, kita tuh harus bisa memperluas relasi dan jaringan. Gunanya untuk apa? Untuk saling membantu satu sama lain. Relasi atau jaringan ini tidak harus dengan teman seorganisasi. Bisa juga dengan organisasi lain, orang-orang dari organisasi lain. Karena apa? Karena kita bisa untuk bertukar pikiran, bertukar pendapat, atau bertukar ide. Dan juga kembali lagi tadi juga bisa untuk saling membantu jika ada dalam masalah. Lalu soft skill yang kedua adalah mempelajari hal-hal di dunia kerja. Di dalam organisasi, kita juga diajarkan tentang dunia kerja. Memang tidak tidak se, 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 se- tidak terlalu menjerumus ke dunia kerja, tetapi di organisasi kita juga diajarkan untuk bersikap sosial. Karena apa di dunia kerja itu jika kita terlalu individualis atau apatis, ya kita tidak bisa memiliki teman gitu. Juga di dalam organisasi itu kita juga dibentuk karakteristik pribadi. Tujuannya biar apa? Biar kita juga punya prinsip. Karena kembali lagi di dunia kerja, selain kita juga harus bersosialisasi, kita juga harus memiliki prinsip. Gak harus di dunia kerja saja, di dunia nyata kita seperti ini, di kehidupan kita sehari-hari kita juga harus memiliki sebuah prinsip. Itu yang prinsip prinsip itulah yang menjadi suatu karakteristik pribadi kita. Selain prinsip, kita juga harus memiliki sifat-sifat atau sikap-sikap kita sendiri. Yang itu juga akan membantu kita dalam hal sosialisasi atau berkehidupan sosial. Lalu juga di dalam organisasi kita juga harus memiliki peningkatan terhadap wawasan serta pengalaman. Karena apa tujuan kita untuk berorganisasi? Yaitu untuk meningkatkan wawasan, meningkatkan ilmu kita, menambah ilmu kita, juga menambah pengalaman. Dengan cara apa? Karena di organisasi itu pasti ada kegiatan. Nah, kegiatan itulah yang menambah pengalaman kita.
Karena di dalam kegiatan itu kita pasti dibentuk suatu kepengurusan. Bisa itu ketua pelaksana, sekretaris, bendahara, atau anggota-anggota atau divisi-divisinya. Yang dimana di setiap bagian itu memiliki job desk-nya masing-masing. Dan dari job desk itulah yang membuat kita memiliki sebuah pengalaman baru. Dan pengalaman itu kembali lagi bisa kita praktekkan di dunia kerja. Tuh. Lalu, karena saya berasal dari Fakultas Teknik, saya kan mencontohkan organisasi, memberikan contoh organisasi yang ada di Fakultas Teknik, yaitu ada Badan Eksekutif Mahasiswa atau biasa disingkat BEM, juga ada DP, Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM, juga ada Himpunan Mahasiswa, yang dimana itu di setiap prodinya juga ada. Contohnya adalah Himatif, Himasi, HMTI, HMM, Himatro, dan juga Himaneka, Himameka. Dan juga ada unit kegiatan mahasiswa atau yang biasa disingkat KM. Juga KM ini juga di setiap organisasi ini kita diajarkan tentang leadership. Jelas itu pasti. Dan juga kita diajarkan tentang soft skill yang tadi saya sebutkan itu. Lalu untuk di Fakultas Teknik sendiri itu juga memiliki pembina, yaitu adalah Bapak Jauhari. Apa tugas pembina? Nah, tugasnya pembina ini adalah untuk membantu mengurus sengketa atau masalah yang ada pada lembaga eksekutif atau legislatif. Karena karena di setiap organisasi itu pasti ada sebuah masalah. Banyak sekali masalah-masalah yang ada di organisasi. Contohnya, salah satu contoh yang paling sering terjadi adalah adanya anggota yang pasif, yang tidak aktif lah. Nah, atau juga ada masalah-masalah lain atau sengketa-sengketa lain. Jika masalah-masalah itu tidak bisa kita pecahkan sendiri atau kita atasi sendiri, atau mungkin kita juga butuh saran atau pendapat dari orang yang lebih lebih yang lebih tua atau dan lebih paham dari kita bisa menanyakan ke pembina. Karena pembina itu untuk membantu mengurus sengketa atau masalah kita. Masalah yang ada pada lembaga eksekutif dan legislatif. Yang ada membantu masalah yang ada di organisasi. Jadi, agar apa? Agar organisasi itu bisa tetap berjalan dengan lancar. Dan masalah yang ada di organisasi itu bisa terselesaikan. Itu. Sekian dari saya mengenai penjelasan tentang organisasi. Jika ada salah kata atau salah ucapan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di resume selanjutnya.